bro and sis, ya. Usia Anda berapa sekarang? Nah, Anda kira-kira akan lulus sekolah, lulus kuliah di usia berapa? Ya, silakan Anda jawab sendiri. Nah, kemudian biasanya yang diajarkan oleh orang tua apa? Kalau sudah lulus, cari pekerjaan yang gajinya besar, yang tunjangannya banyak, nanti masa depanmu enak gitu. Tapi realitanya di luar sana tidak seperti itu, ya. Sekarang gaji sarjana itu hanya sebatas UMR plus, ya. Nah, survei kami di Semarang itu rata-rata antara 1,5 sampai dengan 2,5 juta gaji awal kalau Anda baru lulus sarjana. Nah, katakanlah kalau Anda punya penghasilan atau gaji 2,5 juta, berapa yang bisa Anda tabung? Kalau Anda tidak termasuk orang yang boros, biasanya bisa nabung katakanlah bisa 1 juta, itu sudah bagus sekali. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda hitung total biaya pendidikan formal Anda, sejak dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya, mungkin habis sudah sekitar 200 jutaan. Anda bisa tanya ke orang tua Anda berapa uang gedungnya, belum lagi nanti SPP bulanannya, belum lagi nanti les atau kursus, ya, kemudian uang saku, fotokopi dan lain sebagainya. Ya, minimal 200 juta lah. Dan Anda mau menginvestasikan 18 tahun hidup Anda dan 200 juta demi gaji 2,5 juta. Ya, pertanyaannya sesuai atau tidak sih? Ya. Sehat nggak sih? Ya. Nah, belum lagi nanti kalau Anda berbicara ingin menikah. Ya. Ini biaya nikah survei kami. Ini nikah yang biasa-biasa ya. Bukan yang wah sekali. Ya, 100 juta itu minimalis sebetulnya. Belum lagi beli rumah. Masa habis menikah tinggal sama orang tua atau sama mertua. Ya, di pondok mertua indah gitu ya. Nah, beli rumah juga harus menyiapkan dana untuk perabotnya. Total sudah 400 juta. Nah, kalau tadi Anda bisa nabung hanya 1 juta, berarti Anda butuh waktu 400 bulan. Atau kira-kira 33 tahun baru siap untuk menikah. Nah, pertanyaannya 33 tahun kemudian, biaya-biaya itu semuanya sudah naik semuanya. Ya. Jadi poinnya yang kami mau sampaikan adalah, kalau hari ini Anda hanya mengandalkan gaji sebagai seorang karyawan, sulit sekali kalau Anda mau menikah, beli rumah, bisa mandiri. Ya. Silakan survei ke teman-teman Anda yang sudah bekerja, berapa penghasilan mereka. Nah, impian kita kan seperti ini kan. Anda punya karir, ya, kemudian gajinya gede, bisa beli rumah yang harga 1 miliar, 2 miliar, ya, kemudian setahun 2 kali bisa traveling ke luar negeri, liburan bersama keluarga, bisa beli mobil, ya, yang mewah gitu kan, seperti BMW misalnya, ya, memiliki keluarga yang harmonis, bisa menyekolahkan anak-anak Anda di tempat pendidikan sekolah-sekolah favorit, dan tentunya sekolah favorit biayanya juga mahal sekali. Tapi ini sebatas impian, ya. Karena kalau impian ini Anda mau realisasikan dengan mengandalkan gaji Anda sebagai seorang karyawan, lupakan. Ya, tidak mungkin. Ya. Sekalipun suami istri dua-duanya bekerja, sulit sekali. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau suami istri bekerja terus anaknya mau dikemanakan? Dikasihkan ke pembantu, babysitter, atau biasanya orang tua Anda yang malah disuruh memelihara anak Anda. Lah, kok enak sekali? Ya. Bukan seperti itu kehidupan yang kita inginkan tentunya. Ya. Nah, ini loh realita yang terjadi. Silahkan Anda cek di luar sana. Banyak sekali sarjana-sarjana yang melacurkan profesinya. Ya. Melacurkan pendidikannya. Kuliahnya misalnya di jurusan teknik, tapi kerjanya di marketing. Ya. Kuliahnya di jurusan hukum, tapi kerjanya yang lebih parah lagi, Gojek. Ya. Bahkan saya punya kenalan yang IP-nya cum laude, tapi ujung-ujungnya hanya jadi taksi online. Nah,
Masa seperti itu sih? Ya. Jadi ini realita. Ayo buka hati, buka mata, buka pikiran. Ya. Jangan terlalu idealis. Karena idealis Anda itu tidak akan membuat hidup Anda jadi lebih baik. Nah, makanya kami mengajak Anda, ayo gunakan waktu luang. Mungkin selama ini waktu luang Anda habis hanya untuk ngegame, ya Mobile Legend atau apa ya, nongkrong-nongkrong di kafe, ke mall, ya, itu semuanya mengeluarkan biaya. Dari mana biayanya? Ya dari orang tua Anda biasanya, ya, karena Anda sendiri belum produktif, belum bisa menghasilkan uang. Pacaran, sibuk, ya. Pacaran keluar duit nggak? Pastilah. Duit dari mana? Dari orang tua lagi. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau Anda belum produktif pun sudah konsumtif, ya, sudah menghabiskan uang begitu banyak untuk lifestyle, ya, untuk gaya hidup, bak orang kaya. Kebayang nggak nanti kalau Anda sudah bekerja, sudah berkeluarga, sementara penghasilannya hanya UMR plus, ya, bisa stres, ya. Ujung-ujungnya bisa berujung pada kegilaan. Ya. Makanya kami mengajak teman-teman, ayo gunakan waktu luang untuk mempelajari hal-hal yang jauh lebih produktif. Ya. Belajar untuk berwirausaha. Ya. Ada buku-buku yang kami referensikan, ya. Salah satunya Rich Dad Poor Dad, ya, pengarangnya Robert Kiyosaki. Anda bisa cari di toko buku, ya, Gramedia misalnya. Nah, di buku itu memang diajarkan belajar kuliah itu hanya untuk mengembangkan pola pikir kreativitas. Ya, habis itu ayo bangun usaha sendiri, berwirausaha, berbisnis. Ya. Jadi jangan sombong dengan IP Anda. Yang IP-nya 3,5 ke atas, yang cum laude, ya. Biasanya Anda begitu sombong karena Anda merasa nilainya tinggi, mudah cari pekerjaan. Ya. Nah, sementara teman-teman yang IP-nya 2, ya, lulus dengan nilai pas-pasan karena mereka tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena kendala IP. Akhirnya mereka belajar berwirausaha. Ya. Nah, ironisnya, 2 orang terkaya di muka bumi ini, Anda pasti tahu ya, Bill Gates dan Mark Zuckerberg, Facebook, mereka drop out. Mereka tidak punya gelar. Ya. Jadi hari ini gelar Anda tidak menjamin masa depan Anda. Kalau dulu orang tua kita, simbah-simbah kita bilang begini, kalau enggak jadi sarjana, mau jadi apa hidupmu? Ya. Tapi sekarang, mungkin ini yang lebih pas. Kalau Anda hanya sekedar sarjana, mau jadi apa? Ya. Ujung-ujungnya, ojek online. Ya. Nah, makanya bedakan antara aktivitas dan produktivitas. Ya. Habiskan waktu luang Anda untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting meskipun belum mendesak atau tidak genting, ya. Contohnya belajar berwirausaha, ya, ikut seminar-seminar bisnis, seminar pengembangan diri, ya. Itu penting untuk masa depan Anda, ya. Jangan menghabiskan waktu luang Anda di gambar yang di bawah itu, tidak penting, tidak genting, ya, dan tidak penting dan genting, ya. Contohnya ya tadi itu, ngegame, ya, nongkrong di mall, ya, pacaran, buang-buang duit orang tua. Ya. Jadi jauh lebih baik kehilangan masa muda daripada Anda kehilangan masa depan. Nah, kami mengajak Anda untuk ayo belajar berwirausaha, belajar berbisnis, miliki komunitas yang positif untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, gelar Anda yang sarjana itu tidak akan menjamin masa depan Anda. Sukses!